Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada pagi hari ini kajian Ahad terus berlangsung. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, alhamdulillah bisa ke masjid. Ada suatu hadis mengatakan jika seseorang berjalan ke masjid mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga, insya Allah. Bagi bapak-bapak yang ibu-ibu yang terus mengkaji ilmu pada pagi hari ini, semoga menjadi cahaya dan mengetahui apa yang hak dan yang batil. Alhamdulillah, Ustadz Alfald sudah berada di sini. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ustadz kita ini adalah salah satu pengajar tetap di Sulaimania ini, Yayasan Sulaimania. Dia bisa berbahasa Turki juga. Dia ini Sulaimania ini yayasan pesantren yang dikelola oleh orang-orang Turkis. Alhamdulillah. Dia juga sebagai al-hafiz dan ulama juga. Alhamdulillah. Orang-orang muda ini memang Masya Allah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Untuk tidak memperlama waktu, mari kita sambut Pak Ustadz Alfald untuk datang ke depan ke meja yang sudah kami sediakan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-tuqa wal wafa. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna wa anta arhamur rahimin wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan in'am dan ihsannya kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam majlis yang mulia ini. Kita masih diberi kesehatan untuk masih bisa datang ya ke dalam majlis ilmu, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, julusuka sa'atan, ya, duduknya seseorang itu di dalam apa? Indal majlis ilmi, ya, di dalam majlis ilmu, ya. Di dalam majlis ada banyak apa? Versinya dalam hadis tersebut. Ada yang bilang di dalam majlis yang menyebut ya zikrullah, ya, yang menzikir kepada Allah, majlis yang ilmu yang mengingatkan kita, yang mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Julusuka sa'atan, ya, sa'atan itu bisa dikatakan waktu, ya, waktu. 1 detik gitu ya, 1 detik. Jadi 1 detik ketika seseorang itu kenapa duduk di dalam sebuah majlis yang ada apa? Zikrullah, ya, mengingat kepada Allah, yang mengandung ilmu, maka itu lebih Allah cintai, lebih Allah sukai dari apa? Seluruh yang ada di dunia ini, ya, dari apa? Barat ke timur, ya, utara ke selatan. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala mencintai, apa? Lebih sukai, lebih Allah sayangi, lebih Allah apa? Melihat orang-orang tersebut dengan apa? Mata rahmat, ya. Dengan mata rahmat itu terhadap orang-orang yang hanya 1 apa? Detik duduk dalam majelis ilmu tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Asr, ya. Wal 'asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan kata al-'asr, dengan waktu, ya. Jadi ibaratnya gitu, ya, ibaratnya misalnya kita di setiap pagi itu bagaimana perasaan kita, ya.
kalau pagi-pagi buka apa saldo ya, saldo bank isinya itu ada 86.400.000 dolar misalnya ya. Bagaimana perasaan kita, Pak? Ya, seneng ya. Pasti kayak ada, wah hari ini bahagia yang beda nih ya. Pagi-pagi buka langsung lihat ada apa? 86.400.000 dolar gitu dalam apa bank account-nya gitu. Ya. Akan tapi ketika hari sudah larut ya, ketika sudah 24 jam habis lagi itu uangnya ya. Habis lagi itu uangnya, tapi setiap pagi masuk lagi transfer 86.400 gitu. Bayangin kalau 86.400 dolar yang ditransfer ke kita pada pagi itu tidak kita pakai ya. Apakah kita termasuk orang yang rugi? Ya. Dari segi logika ya, secara gamblang rugi ya. Karena makanya Allah Subhanahu wa taala bilang dalam surah Al-Asr itu, wal 'asr innal insana lafi khusr. Seluruh manusia ya, dari kata al-insan ini, al-insan kalau dalam istilah bahasa Arab ya, dalam grammar itu al-insan itu pakai kata alif lam, ma'rifah ya. Jadi salah satu makna alif lam, salah satu peletakan alif lam di kata apa? Al-insan ya, yang dari katanya insan menjadi al-insan itu ada maknanya istighraq ya, jadi istighraq. Jadi menunjukkan tidak ada yang terkecuali ya. Mau itu yang kaya, mau yang miskin, mau yang muslim, non muslim, semua orang di dalam dunia ini manusia, selagi orang itu merupakan manusia ya, insan. Apalagi insan ini dia spesifiknya kepada orang, per orang gitu ya. Beda an-nas sama al-insan gitu. Karena al-insan ketika dikatakan ya ayyuhan nas ya, itu lebih general ya, bisa aja semua orang gitu ya. Akan tapi kalau insan itu per orang ya, berarti gak bisa kita, oh ini ayat bukan buat saya gitu ya, karena ada kata insan di situ ya, makanya per orang dari kita semua itu termasuk ya. Semua orang di dunia ini merugi ya. Innal insana lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Ditakkidkan lagi dengan apa? Inna dan la di situ. Illal ladzina, lalu Allah kecualikan, na amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ya. Kecuali apa? Orang-orang ya dengan syarat pertama yaitu iman ya, orang yang beriman ya. Kalau enggak mau termasuk golongan yang rugi, pertama harus beriman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Setelah itu beramal saleh, terus wa tawasaw bil haqq, saling menasihati di dalam apa? Kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling apa? Menasihati di dalam kesabaran ya. Makanya tadi analogi yang kita ambil dari 86.400, coba kita bayangkan ya. Per hari 24 jam ya. 24 jam kalau kita bagi per detik, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita 86.400 detik per harinya ya. Secara enggak langsung ya, waktu itu adalah modal terbesar kita ya. Waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada pagi hari itu merupakan modal yang terbesar untuk diri kita, bagaimana kita menggunakan waktu-waktu tersebut ya, modal-modal tersebut kepada hal-hal yang diperintahkan dan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya alhamdulillah Allah menasibkan diri kita semua yang ada di sini untuk memulai hari kita dengan julusuka sa'atan fil majlis ilmi ya. Duduk dalam waktu, habiskan waktu yang telah Allah berikan itu untuk apa? Berada dalam majelis. Salawat serta salam kita mohon maaf nih lagi musim pancaroba ya, jadi malum, jadi di luar kan apa terlihatnya seperti panas gitu ya, seperti apa nggak ada apa-apa gitu, ternyata masih dalam apa, dalam proses ada molekul-molekul yang bikin apa kita sakit gitu ya. Jadi makanya Panadol sip, mumpung masih muda Pak Dadang ya. Salam serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kecintaan kita kepada beliau ya, kecintaan kita kepada beliau tidak ada tandingnya sebagaimana kecintaan beliau kepada kita ya, pengorbanan yang dilakukan oleh beliau ya. Keimanan kita yang sedang kita alami sekarang merupakan sebuah manifestasi dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya, pada zamannya di mana masih berusaha untuk apa? Menata ya, menata entah itu dari struktur kepemimpinan, struktur kenegaraan ya,
struktur kepribadian, ya, struktur akhlak, ya, syariat dan akidah, dan akhirnya Islam itu bisa sampai kepada kita pada hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hakiki, dengan kecintaan kita, dengan salawat kita yang selalu kita haturkan kepada beliau, itu bisa membawa kita, ya, menjadi orang-orang yang bersamanya yaumul qiyamah nanti insyaallah. Insyaallah topik pada hari ini adalah berkaitan dengan ikhlas, ya. Dengan kata ikhlas. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar, ya, surah Az-Zumar ayat kedua hingga ke ayat ketiga. Na'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba fa'budillah mukhlishan lahuddin, ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Maaf, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Sesungguhnya telah kami turunkan, ya, kitab, ya, yang benar, yaitu Al-Qur'an. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas beragama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena agama yang tidak ada persekutuan di dalamnya, ya, agama yang tidak ada persekutuan di dalamnya itu hanya agama Islam. Ya. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya khalasa, yaitu merupakan lawan dari kata syaraka, ya, syaraka. Makanya lawan dari kata ikhlas itu adalah syirik, ya. Lawan dari perbuatan ikhlas itu adalah syirik. Kok bisa? Maka insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji secara detail. Ya, kalau kita lihat dari segi etimologisnya, khalasa, ya, ikhlas, ya, sebagaimana kita ketahui ikhlas. Ikhlas itu datang dari kata khalasa, ya, khalasa yakhlusu, dari bab pertama, ya, khalasa yakhlusu, ketika kita menakilkan ke bab akhlasa yukhlisu ikhlasan. Jadi dari kata khalasa itu artinya sendiri adalah bersih, jernih, murni, ya, undistorted kalau bahasa Inggrisnya. Tidak ada tercampur oleh apapun di situ, ya, masih murni, ya. Jadi ada dua makna di situ. Ya, yang pertama itu murni, tidak ada bercampur apapun di dalamnya. Dan yang kedua itu adalah ketika semua itu sudah sempurna, ya, ketika semua itu sudah tersaring, maka orang Arab bilang khalas gitu, ya, khalas, sudah gitu. Jadi ada khalas, ada khalis. Nah, dari kata khalasa ini, ya, dari kata khalasa ini yang berarti murni, ya, yang berarti murni. Ketika kita taruh, kita nakilkan ke bab ikhlas, ya, ditambahkan hamzah di awalnya, akhlasa, ya, yang dari khalasa menjadi akhlasa. Itu menjadi sebuah perbuatan. Jadi yang tadinya kata sifat khalasa, ya, perbuatan yang hanya dikerjakan oleh hati. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya af'alul qulub, ya. Af'alul qulub itu pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh hati gitu. Jadi akhlasa itu merupakan sebuah upaya seseorang itu untuk untuk membersihkan sesuatu itu dari hal-hal yang mengkontaminasi sesuatu tersebut. Ya, itulah ikhlas. Ya. Jadi kalau kita nakilkan lagi ke bab mukhlisun ismi fa'il, yang artinya itu pelaku, ya. Mukhlisun itu merupakan orang yang berusaha untuk menjadikan segala aktivitasnya itu dalam rangkuman ikhlas, ya, tidak keluar dari ikhlas, ya. Karena ikhlas pada asalnya itu merupakan sesuatu yang membersihkan, yang menjernihkan sesuatu tersebut dari hal-hal yang mengkontaminasi dirinya, ya. Misalnya, ya, air putih misalnya, ya, air putih belum diseduh sama teh gitu, ya. Itu masih khalas, ya. Masih khalas, masih bersih gitu. Tapi ketika dicampur sama teh, ya, dicampur sama teh berarti sudah terkontaminasi dengan teh tersebut. Warnanya sudah berubah. Nah, berarti istirak di situ, ada istirak, ada persekutuan, ya, kalau bahasa ada percampuran dari sesuatu yang tidak ada pada asalnya gitu. Ya, itu adalah kata syaraka. Dan dari ikhlas tersebut, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita, amal ibadah kita semuanya itu disertakan dengan ikhlas. Karena ikhlas itu merupakan tingkatan tertinggi, tingkatan terakhir dari sebuah
amal ibadah, ya. Jadi amal ibadah, ya, amal ibadah kalau tidak disertakan dengan ikhlas itu seperti apa? Seperti melakukan transaksi dengan uang palsu, ya, kata salah satu ulama Syed Kamil, ya. Kalau amal ibadah tidak disertakan dengan ikhlas itu seperti membeli sesuatu, membuat sebuah transaksi dengan uang palsu. Uang apa uang? Ya benar uang, tapi palsu gitu, ya. Tapi palsu, ya. Bayar apa bayar? Bayar iya. Ibadah apa ibadah? Ibadah iya. Dari segi zahiran kelihatan, akan tapi apa? Tidak ada yang dia didapatkan dari ibadah tersebut, ya. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari hal-hal tersebut. Karena dari kata khalasa tersebut, ya, murni dan memurnikan, ya, murni dan memurnikan. Bayangkan ketika sebuah ibadah, ya, ketika sebuah ibadah. Jadi kalau kata khalasa itu biasa dikaitkan dengan apa? Aduh, repot-repot nih Pak Iman. Terima kasih banyak. Ini langsung dibawa air yang mukhlis, ya. Ini air yang khalis ini, ya. Kalau yang lain pada air teh nih, ya, air teh. Kalau yang ini air putih. Nah, ini salah satu contohnya, ya, air yang tidak terkontaminasi dengan apapun. Ya, alhamdulillah. Jadi dari apa? Sini kita bisa ketahui seluruh amal ibadah kita juga, ya, karena Allah merupakan zat yang sempurna. Allah merupakan zat yang satu. Allah juga merupakan zat yang tidak boleh persekutukan. Maka kita sebagai hamba yang dimana kita sudah diberikan apa tugas, ya. Tujuan kita datang ke dunia ini hanya apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan tetapi bagaimana tanggapan kita untuk apa? Melaksanakan tugas tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala bilang juga, beribadahlah apa? Fa'bud mukhlishan lahuddin, ya, dengan ikhlas. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang sempurna, zat yang satu, zat yang khalis, zat yang tidak bisa dipersekutukan, maka amal ibadah kita juga tidak boleh ada persekutuan di dalamnya, ya. Maksudnya apa? Ya, sebagaimana kita jelaskan tadi, khalasa lawannya apa? Kata ikhlas, ya. Lawan kata ikhlas itu adalah syirik, ya, syirik. Jadi di dalam amal ibadah tersebut ada terkontaminasi oleh hal-hal yang membuat amal ibadah tersebut tidak validate, tidak apa tervalidasi gitu, ya. Bukan dari segi syariah, ya, bukan dari segi dalam artian ketika sholat itu apa toharohnya nggak benar, ya, atau misalnya sholat itu dari segi rukunnya ada yang kurang gitu. Bukan dari segitunya. Ini udah sempurna, rukunnya sempurna, toharohnya sempurna, ibadahnya semua sempurna. Tapi ketika khalasa itu menguruskan dengan hati, ya, ketika kata khalas itu merupakan af'alul qulub, pekerjaan hati, tidak ada yang bisa tahu, ya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu gitu, ya. Apakah orang itu ikhlas apa enggak? Jadi ibadahnya itu ikhlas apa enggak? Bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri orang yang ikhlas tersebut, ya? Karena orang yang ikhlas itu mereka sering menyaring segala apa yang keluar dari dirinya, ya. Jadi apa yang ada di dalamnya itu juga apa yang dia keluarkan. Inputnya gimana, outputnya juga seperti itu, ya. Enggak hanya dari segi amal ibadah, ya, dari perilakunya keseharian aja sudah bisa terlihat, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bilang ada mukhlis, ya, ada mukhlis, ada mukhlas, ya. Jadi mukhlis itu apa? Mukhlis orang yang berusaha, ya, masih dalam konteks berusaha untuk apa? Masuk ke dalam ikhlas gitu, ya. Akan tapi kalau mukhlas yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan orang tersebut ikhlas tersebut sebagai habit gitu, ya. Sebagaimana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hadis qudsinya bilang ikhlas itu merupakan rahasia, satu rahasia dari rahasiaku, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu merupakan salah satu rahasia dari rahasiaku dan hanya akan kuberikan kepada orang-orang yang aku cintai, ya. Oleh karena itu, ya, ketika kita tahu kalau ikhlas hanya diberikan oleh orang-orang yang kita cintai, kita harus apa? Berusaha bagaimana bisa masuk ke dalam golongan orang yang dicintai tersebut. Karena golongan mukhlas tersebut, ya, golongan mukhlas tersebut itu sudah dijamin, ya, dijamin dalam artian setan pun kalau mau apa? Mau menggoda orang-orang yang mukhlas ini, mereka goda cuman hanya formalitas saja, ya. Karena memang tugas setan itu menggoda, ya. Tugas setan itu menggoda.
Akan tapi kalau udah menggoda dengan orang yang mukhlas, ya orang yang sudah menjadikan ikhlas itu sebagai tabiat gitu ya, sudah menjadikan ikhlas itu sebagai apa? Way of life dia gitu. Semua amalannya itu disertakan dengan ikhlas, menyaring segala apapun yang ada dalam dirinya, ya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka setan ya ketika udah mukhlas itu pun, orang yang mukhlas itu pun nggak bisa digoda. Karena apa? Ya sebagaimana kita ketahui kisah setan ketika diusir dari apa? Dari surga gitu ya. Diusir dari surga ketika sebelum turun apa ke bumi, katanya apa? Aku akan apa? Menggoda seluruh anak Adam dari kiri kanan atas bawah, ya dari seluruh arah gitu ya. Akan tapi apa? Kecuali illa ibadaka minhumul mukhlas. Kecuali apa? Orang-orang yang dari hamba-hambamu yang mukhlas, yang sudah masuk dalam kategori mukhlas gitu. Jadi bagaimana kita menanggapi ya hal-hal tersebut? Misalnya ya, kita bisa mengetahui apakah kita itu ikhlas apa enggak dari lawannya kata ikhlas. Apakah ada hal-hal yang masuk ya? Apakah misalnya apakah dalam air ini ada sesuatu yang ditaruh selain air putih gitu? Ya. Dari sini kita bisa lihat jelas, misal air putih, ini putih, enggak ada campuran apa-apa. Ya. Akan tapi kalau ada sesuatu yang mencampuri, ya, berarti kata syaraka, ya, ada sesuatu yang kontaminasi, maka definisi ikhlas itu sudah nggak ada. Ya. Karena apa? Ikhlas itu substansinya merupakan hal yang tidak terkontaminasi dengan apapun. Gitu. Ya. Seperti susu, yang kita bilang susu murni kan. Misalnya kita lihat sapi entah makannya apa gitu, rumput dan lain sebagainya. Akan tapi pas diperas, keluarnya apa? Susu putih. Ya. Nggak tercampur dengan apapun. Gitu. Ya. Nah, kemurnian itulah yang harus kita sertakan di setiap amal ibadah kita. Ya. Karena kata ikhlas itu biasanya identiknya tuh dengan apa? Dengan amal ibadah, ya, dengan amal ibadah. Seperti apa? Seperti sholat, ya, seperti bersedekah gitu, ya, seperti zakat gitu. Ya, jadi mukhlas itu merupakan salah satu tingkatan yang tertinggi untuk seorang muslim. Ya, ketika dia sudah apa? Berada dalam tingkatan mukhlas, itu apa? Setan pun apa? Hanya melakukan tugasnya untuk menggoda sebagai formalitas gitu. Karena ketika kita telusuri, ya, syirik misalnya, syirik itu merupakan lawan dari kata ikhlas. Syirik itu bagaimana kita jelaskan, sesuatu yang terkontaminasi, sesuatu yang masuk, ya, yang mengubah hal-hal tersebut yang dari yang tadinya itu bukan apa, tidak ada apa-apa, yang tadinya pure menjadi tercampur, gitu. Bagaimana? Coba kita bayangin ibadah, gitu, ya. Ketika kita melakukan sebuah ibadah, misalnya gitu, ya, ada imam gitu. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terus setelah sholat gitu, habis sholat ada orang yang datang, "Oh, Ustaz, bagus banget suaranya," gitu, ya. Langsung dipuji gitu, ya. Setelah itu pas sholat isyanya langsung ditambahin lagi cengkoknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Langsung ditambah cengkok-cengkoknya, yang tadinya apa? Yang tadinya niatnya cuma buat sholat biasa, tapi apa? Ditambahkan lagi cengkoknya itu biar apa? Biar tambah dipuji lagi. Ya, jadi sifat-sifat mazmumah, ya, sebagaimana kita ketahui sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk, ya, sifat-sifat yang mengganggu hati kita, penyakit-penyakit hati, ya, karena ikhlas itu merupakan pekerjaan hati, maka sesuatu yang mengkontaminasinya juga merupakan apa? Penyakit-penyakit hati. Seperti apa? Seperti riya, ya. Seperti ujub, ya. Terlalu menyukai diri sendiri, ya, membanggakan diri sendiri, ya. Kalau riya, ya, itu merupakan pekerjaan yang ingin dilihat oleh orang. Kalau apa? Sum'ah, pekerjaannya ingin didengar oleh orang, ya. Ini mic-nya bagus, coba langsung. Oke. Oke. Tadi sampai mana? Sum'ah, ya. Jadi penyakit-penyakit hati, ya, penyakit-penyakit hati yang apa? Mengkontaminasi ke purification tersebut, ya, suatu penyakit-penyakit hati yang mengganggu kemurnian sesuatu tersebut, ya, yaitu hati kita, itu bisa mengganggu amal ibadah kita, gitu. Ya, karena sebanyak apapun ibadah itu bukan tergantung sedikit atau banyaknya, ya. Ada orang yang sedekah, misalnya kita kasih contoh. Sedekah misalnya
1 miliar gitu ya, 1 miliar gitu. Ya, wakafkan masjid gitu ya, atau apa dan lain sebagainya. Ya, dari segi nominal sangat banyak ya. Akan tetapi setelah itu langsung gitu, alhamdulillah saya sudah mewakafkan sebuah masjid yang bisa dipakai untuk para santri, dan alhamdulillah setelah itu kita juga telah memberikan uang sekian-sekian gitu kan, disebutkan gitu ya. Karena dan alhamdulillah saya ikhlas biasanya ya. Saya ikhlas telah memberikan semua ini gitu ya. Saya ikhlas telah memberikan semua ini. Ada kata saya ikhlasnya gitu ya. Saya ikhlas karena ikhlas itu apa? Pekerjaan hati ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Ya, Allah itu tidak melihat dari segi jisim ya, dari segi fisik. Wala ila suwarikum, dan tidak juga dari segi tampak gitu. Walakin yanzuru fi qulubikum ya. Jadi mau nominalnya banyak atau sedikit ya. 2.000 aja misalnya dimasukin gitu ya. 2.000 aja dimasukin tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu lebih diterima ya. Lebih afdal, lebih tinggi daripada miliaran-miliaran yang di post ya, atau yang dipasang di status alhamdulillah hari ini sudah menyantuni 100 anak yatim gitu ya. Atau misalnya alhamdulillah hari ini baru pulang dari masjid pengajian di Westel gitu ya. Atau banyak dan lain-lain sebagainya gitu ya. Akan tapi bukan berarti wah gak apa-apa saya kasih 2.000 aja yang penting saya ikhlas gitu ya. Gak gitu juga gitu ya. Ataupun waduh saya takut ngasih banyak, takut ntar dibilang apalah sosok dan lain sebagainya. Justru itu, ketika orang sudah ikhlas ya, ketika orang sudah ada kata ikhlas, dia melakukan bukan untuk tujuan mendapatkan perhatian dari manusia ya. Ketika ada yang bilang waduh saya malu nih mau ngasih 50.000, ntar ada yang ngelihat gitu ya. Ada yang ngelihat gitu, saya kasih 2.000 aja deh biar terlihat ikhlas ya. Itu aja udah syirik gitu. Maksudnya dari segi hati amal ibadahnya itu aja sudah sudah ada sesuatu yang terkontaminasi di dalamnya ya. Karena kalau namanya ikhlas ya, sudah ngasih, mau ngasih nominal berapa dan apa, udah ya. Uang ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dititipkan oleh saya, dititipkan saya agak banyak dikit gitu ya daripada orang-orang yang ada di sekitar saya, maka saya membagikan, bukan memberikan ya. Kalau namanya sedekah, infak itu apa? Membagi gitu. Ya, sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala titip. Ya, makanya lebih identifikasinya seperti itu. Kalau lebih gampangnya kita melihat secara gamblang apakah itu ikhlas ya. Biasanya juga sholat gitu ya, sholat. Misalnya kita sholat gitu ya. Bisa kita bedakan ketika kita sendiri atau lagi banyak ya. Misalnya nih lagi maulidan, lagi banyak orang, wah kayak ini cocok nih kalau sholat dengan qobliyah ba'diyahnya dengan full gitu ya. Terus sholat tasbih dan lain sebagainya gitu ketika banyak orang. Tapi ketika sendiri sholat fardunya doang, nggak sama sunnahnya gitu ya. Sholat fardu langsung keluar misalnya gitu ya. Jadi banyak yang harus kita telusuri dalam hati kita ya. Banyak yang harus kita muhasabah dalam hati kita, apakah sesuatu yang kita lakukan ini sudah disaring ya. Apapun itu perkataan kita. Karena ketika hati kita sudah terbiasa disaring, ketika hati kita itu sudah sudah terdedikasi ya, sudah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk biar tetap dalam keadaan ikhlas, maka apapun yang keluar dari lisan kita, apapun pekerjaan kita itu ya, itu tidak akan terkontaminasi dengan apapun. Karena kita dari inputnya aja sudah tersaring gitu ya. Karena kita dari dalamnya aja sudah tersaring. Ya, bayangin. Misalnya kita lagi mau ngasih kita pesennya teh gitu ya. Kita pesennya teh tapi yang datangnya air putih ya, atau sebaliknya kita pesan air putih yang datangnya teh gitu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dari ikhlas tersebut ya, jadi diterima amal ibadahnya itu dengan sejauh mana orang tersebut ikhlas gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak aku perintahkan seorang hamba itu untuk beribadah kecuali dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Dan ketika kita melihat ya dari kisah-kisah para sahabat ya, kisah-kisah para ulama, bisa kita aplikasikan bagaimana sih ikhlas tersebut ya.
Bagaimana sih supaya kita itu menjadikan segala amal ibadah kita, gerak-gerik kita, pekerjaan kita itu dalam ikhlas, ya. Itu sudah ditunjukkan oleh para salafus sholihin, para sahabat, ya, para orang soleh, para aulia pada zamannya, ya. Misalnya kita ambil dari contoh Sayyidina Ali radhiyallahu an, pada suatu waktu, ya, ketika perang, ya, ketika sebuah perang itu ingin menebas kepala seseorang, gitu, ya, ingin menebas kepala seseorang. Pas lagi pengen nebas kepala seseorang nih, ini lagi duel nih ceritanya, lagi duel. Pas lagi udah kalah, udah jatuh, pengen ditebas kepalanya, langsung sama orang tuh diludah mukanya. Ya, muka Sayyidina Ali diludah, gitu. Sayyidina Ali pas udah diludah mukanya nggak jadi, gitu. Yang tadinya pengen nebas nggak jadi nebas, gitu. Terus orang yang jatuh gitu, yang meludah itu nanya, loh kok bisa, gitu. Yang tadinya mau nebas kepala saya, kamu tinggal tebas loh kepala saya sekarang. Apalagi ditambah bumbunya lagi, saya udah ludah ke muka kamu, harusnya kamu tambah marah gitu. Ya. Harusnya tambah ganas gitu, tambah bengis gitu. Akan tapi Sayyidina Ali apa pas waktu itu malah gak jadi nebas gitu. Apa jawaban Sayyidina Ali? Pas pertama kali saya ingin menebas kepala kamu, ya, saya itu berjihad hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala saya ingin nebas kepala kamu. Tapi setelah kamu ludah muka saya jadi pengen nebas muka kamu karena saya kesal sama kamu. Ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena saya pada waktu itu kesal gitu. Makanya saya saya mending menenangkan diri saya dulu, ya, gak jadi tebas kamu daripada saya harus menebas kamu bukan karena Allah, hanya karena saya kesal sama kamu gitu. Ya. Langsung orang yang yang tadi pengen ditebas karena keindahan ikhlas tersebut, ya. Karena keindahan melihat, ya, akhlaknya Sayyidina Ali tersebut, melihat indahnya Islam tersebut, maka memutuskan untuk mengucapkan kalimat syahadah gitu. Ya. Emang yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita tidak tahu kapan kita bisa menjadi wasilah gitu. Ya. Makanya semua sifat-sifat ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang sebagaimana kita dituntut untuk menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gerak-geriknya sebagai model, sebagai role model, ya. Kata-katanya aja menjadi sesuatu yang sangat validasi untuk sebuah hukum gitu, ya. Apapun pekerjaan itu kita dituntut untuk mirip dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Karena apa? Karena akhlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tersebut emang sama Allah Subhanahu wa taala dibikin untuk rahmatan lil alamin gitu, ya. Rahmatan lil alamin. Maka salah satu akhlak, ya, itu ikhlas, ya, kata ikhlas. Menyingkirkan segala yang ada, ya, menyingkirkan segala yang terkontaminasi di dalam hal tersebut gitu. Jadi terkadang ikhlas itu tidak hanya diperlukan di dalam ibadah, ya, di dalam syariat, tapi perlu juga di dalam ketika kita menerima ketentuan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sabar, tawakal itu merupakan manifestasi dari dari ikhlas tersebut gitu, ya. Merupakan buah merupakan samar dari ikhlas tersebut. Karena apa? Orang yang sabar itu belum tentu ikhlas, ya. Orang yang sabar itu belum tentu ikhlas. Akan tapi orang yang ikhlas itu pasti sabar, ya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan, ya, memberikan sebuah ujian, ya. Nikmat dan ujian tersebut juga harus kita tanggapi dengan dengan sabar gitu. Nah, dan sabar itu datang dari Dari ikhlas gitu, ya. Misalnya hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan rezeki kita hari ini misalnya 5.000 gitu, ya. 5.000 misalnya. Mau kita seberusaha apapun, ya, pada hari itu, ya, mau kita kerja segimanapun gitu. Ya kalau emang rezeki kita pada hari itu 5.000, ya 5.000. Misalnya kerjanya, ya, sehari gitu. Per jam misalnya berapa, $20 gitu misalnya. Hari ini kerja 2 jam aja gitu, dapat $40, ya, kalkulasi ininya, gamblangnya. Terus tiba-tiba pas lagi jalan, ya, karena dapatnya itu bukan payslip tapi cash, tiba-tiba ada copet gitu, ya. Langsung ngambil $20 gitu. Berarti rezeki kita pada hari itu berapa? $20. Jadi yang pengen saya tekankan di sini bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan suatu ketentuan, cara kita menyikapinya itu, ya, juga sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan gitu, ya. Apapun yang terjadi di sekitar kita, ya, apapun yang terjadi
yang sudah Allah tentukan kepada kita itu sudah tertulis, ya, sudah tertulis di sana. Hanya saja kita, ya, bagaimana kita menyikapi, ya, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, yaitu salah satunya cara dengan ikhlas, gitu. Ya. Dan ada kisah juga, ya, ada orang pada zaman dahulu, ya, salah satu aulia pada zamannya, pada dinasti Abbasiyah, itu beribadah selama 30 tahun, sholat selama 30 tahun di shaf pertama. Ya. Shaf pertama selama 3 tahun, bayangin. Ya. Shaf pertama selama 3 tahun beribadah, akan tetapi setelah 30 tahun, suatu hari dia kebagiannya shaf kedua. Ya, kebagiannya shaf kedua. Setelah sholat, langsung dia berusaha untuk mengganti semua sholatnya selama 30 tahun tersebut. Gitu. Ya. Ketika ada yang melihat dia sholat di shaf kedua, setelah hari-hari itu dia kelihatan banyak sholatnya gitu. Ditanya sama seorang, kamu sholat apa gitu? Saya sholat qadha untuk apa? Mengganti segala sholat saya, semua sholat fardu saya sama. Itu saya sholat di shaf pertama terus gitu. Tapi suatu hari saya sholat di shaf kedua dan saya merasa malu terhadap jemaah. Ya. Saya merasa malu gitu, karena saya biasa diketahuinya sholat di shaf pertama. Setelah itu, ya, ketika saya menyadari bahwa rasa malu saya itu sudah keluar dari kata ikhlas, maka saya merasa 30 tahun ibadah yang saya kerjakan itu tidak dengan ikhlas gitu. Ya, maka diurusan berganti semua ibadahnya dengan 30 tahun tersebut gitu. Ya. Maka ikhlas itu tidak hanya sebatas kita ketika kita beribadah, ya, ketika kita bersedekah, ketika kita sholat gitu. Tidak juga hanya ketika kita menerima segala ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, musibah yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi ikhlas tersebut harus ada dalam diri kita. Ya, kenapa ikhlas itu merupakan kata kerja? Ya, ikhlas sesuatu yang ketika dinakilkan ke bab akhlasa, maka yang arti akhlasa itu membersihkan, memurnikan, menjernihkan. Ya, jadi apapun yang ada di dalam diri kita, ketika output, ketika kita beribadah, bersedekah, ada musibah datang, cara kita menyikapinya itu adalah dengan ikhlas tersebut. Ya, sebelum output itu keluar, ya, sebelum output itu keluar, kita harus jernihkan dulu. Ya, mau ibadah nih, mau sholat, jernihkan dulu dalam hati kita, ya, dengan sifat ikhlas tersebut. Ini ibadah hanya saya lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pengen bersedekah, ya, ini hanya merupakan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan punya saya. Saya datang dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ya, maka saya kasih ini. Saya membagi ini sebagai tugas saya, ya, memberikan infak hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalnya ada musibah gitu, saya percaya musibah itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan memberikan sebuah ujian, ya, terhadap hambanya tersebut yang dimana hamba itu tidak mampu untuk menanggungnya. Ya, jadi kita harus jadikan ikhlas itu sebagai role model, ya, sebagai alat gitu yang harus kita taruh dalam hati kita, yang datang dari luar dan yang dari dalam ingin keluar juga harus disaring dulu sama ikhlas tersebut gitu. Ya, jadi kayak pembersih, ya, pembersih. Jadi yang keluarnya juga bersih, yang masuknya juga bersih gitu. Ya, sebagaimana kita ketahui. Dan caranya gimana? Susah banget nih ikhlas gitu, ya. Atau misalnya kebiasaan, wah, saya ikhlas Ustadz gitu. Ya, nggak macam orang itu gitu. Dia kalau ngasih nunjuk-nunjuk, ya, dari segi ngomongnya aja gitu udah menunjukkan. Ya, terkadang kita nggak sadar gitu. Kapan kita bisa termasuk golongan orang yang ikhlas? Itu salah satu caranya dengan memperbanyak ibadah. Misalnya nih, kalau seandainya tadi Pak Aiman naruh di sini kopi misalnya, atau naruhnya teh gitu, ya. Bagaimana saya cara mengubah teh ini menjadi air putih? Ya. Bagaimana caranya? Dengan menuangkan air putih banyak-banyak sampai kopi tadi itu keluar gitu dari gelas tersebut, ya. Yang dari hitam saya taruh makin taruh tiba-tiba langsung putih gitu, ya. Langsung putih. Berarti cara kita biar hati kita bersih itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum memperbanyak ibadah ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu menjauhkan segala apapun dari larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena sebanyak apapun ibadah kita, ya, ketika kita tidak memperhatikan untuk menjauhi dari larangan Allah, ya, itu sama seperti seperti melakukan transaksi dengan dengan uang palsu gitu, ya.
Ada transaksinya, ada pembayarannya, tapi tidak validate gitu, tidak terkabulkan di situ gitu. Ya. Oleh karena itu pentingnya ya ketika kita lihat dari sini bagaimana cara kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sedikit demi sedikit gitu ya, sedikit demi sedikit. Kita harus mendedikasikan diri kita, hati kita, melatih diri kita untuk apa? Untuk beribadah konsisten kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, kalau kita bilang salat fardu, salat itu merupakan apa? Salat fardu ya, udah diperintahkan gitu ya, udah diperintahkan gitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang ya salat fardu gitu, tapi berusaha untuk nunjuk-nunjuk ria, itu nggak dihitung ria gitu. Karena apa? Karena itu fardu gitu ya, salat fardu ya. Tapi salat sunnah gitu ya, salat sunnah ya, salat sunnah. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena sesuatu yang fardu itu apa? Ketika misalnya kita lakukan ya, kita lakukan ada hal yang terkontaminasi juga, itu sebagian ulama bilang itu juga tetap diterima gitu ya. Karena sholat fardu, karena itu merupakan perintah ya, kita harus mengerjakan itu 5 waktu sehari gitu. Jadi makanya pun kalau ada sholat ya, misalnya tidak ada kata ikhlas tersebut pun ya, kita bisa dihitung sholat pada hari itu gitu ya. Karena kita nggak tahu, yang hanya menentukan sholat itu diterima atau enggak bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Cuman ibadah-ibadah sunnah ya, kayak sholat sunat rawatib ya, qobliyah, ba'diyah gitu ya. Kita harus melatih diri kita dari pagi sholat subuh ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh gitu ya. Setelah itu latih sholat duha ya, 2 rakaat per hari gitu ya, 2 rakaat per hari. Mulai dari hari ini tekad, taruh azam gitu. Per hari saya mau sholat 2 rakaat aja ya, 2 rakaat. Ya, tahajud juga 2 rakaat, mulai dari yang sedikit gitu ya. Karena terkadang manusia itu ya punya tujuan, mereka bergantung sama motivasi gitu ya. Apapun itu dalam kehidupan kita, kalau kita punya goal, punya suatu tujuan, kalau kita tergantung sama motivasi kita, motivasi itu suatu hari bisa hilang ya. Akan tetapi kalau kita konsisten ya, kita jadikan itu sebagai habit ya, kita jadikan itu sebagai habits kita, itu sedikit-sedikit mau nggak mau nanti apa, misalnya hari ini belum sholat duha, kerasa 2 rakaat belum sholat duha gitu ya, kalau udah menjadi habit gitu ya. Atau oh hari ini harusnya jam segini saya bangun dan sholat tahajud gitu 2 rakaat gitu ya. Jadi ada sesuatu yang hilang gitu ketika sesuatu itu sudah menjadikan habit ya, ketika sesuatu itu udah dijadikan habit, makanya ketika tidak melakukannya itu langsung ada alarm gitu, langsung wah ini ada sesuatu yang belum kita lakuin hari ini gitu ya, ada hal yang kurang gitu dari hari ini gitu ya. Makanya kalau kita bergantung sama motivasi gitu, oh hari ini langsung sholat duha 6 rakaat gitu ya, tapi besoknya nggak sholat sama sekali sampai sebulan gitu ya. Lebih mending apa, sholat 2 rakaat per hari ya, kita latih diri kita, dedikasikan diri kita itu apa, untuk melakukan ya amal ibadah yang sunnah, yang nafilah juga gitu ya. Karena seperti yang kita jelaskan tadi, nafilah itulah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amal fardu ya, pekerjaan yang fardu itu memang sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang harus kita kerjakan. Akan tapi hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal-amalan nafilah gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk apa melakukan amal-amal nafilah ini ya, agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ikhlas gitu. Karena tujuan kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tujuan kita semua datang ke sini ya, tujuan kita berkumpul di sini juga itu apa, untuk lebih mengenal dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Lebih mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu, cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang bagaimana sih? Apakah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi makanya jangan sampai pernah kita itu membiarkan ya ria, ya, ujub, ya, penyakit-penyakit hati ini menjadi apa? Hambatan, ya, menjadi sesuatu yang menghalang diri kita agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sholat, ya, kita sholat, bangun pagi kita sholat gitu, 5 waktu sehari gitu, ya, kita sodakoh gitu, ya, kita sodakoh. Terus misalnya pergi haji gitu, ya, kita puasa gitu, ya, segala amal ibadah kita. Tapi kalau nggak ada ikhlas di dalamnya, kalau ada sesuatu yang terkontaminasi di dalamnya, maka itu ketika sampai ke atas itu akan ditolak balik ke bawah gitu. Ya, karena apa? Ada persekutuan di situ. Allah yang Maha Satu, Allah yang tidak dipersekutukan, dipersembahkan sebuah ibadah yang ada persekutuan di dalamnya. Ya,
bagaimana itu bisa terkabulkan gitu ya. Makanya kita harus latih diri kita, dedikasikan diri kita apapun gitu dengan ikhlas gitu ya dalam hati kita gitu ya. Baik itu yang buruk, baik itu yang baik, ketika itu datang dari Allah Subhanahu wa taala ya, kita harus berusaha untuk melapangkan dada ya. Karena Al-Qur'an itu ya, Al-Qur'an itu merupakan kalamullah ya, kita ketahui ya. Ada yang bilang Al-Qur'an itu tidak adil ya, ada bilang Al-Qur'an itu tidak adil dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana Al-Quran itu tidak adil ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Adil gitu. Ya. Jadi segala amal ibadah kita, segala perbuatan kita, gerak-gerik kita itu ada pada hati kita gitu. Hati kita yang menggerakkan gitu. Jadi ketika hiasan, jadi ikhlas itu sebagaimana saya bilang di awal tadi, ada kata khalasa, ada kata khalis. Ikhlas itu sesuatu yang memurnikan dan sesuatu yang apa? Menuntaskan. Ya. Karena orang Arab bilang khalas, cukup, sudah gitu. Ya, selas, khalas gitu. Khalas. Jadi ketika seseorang sudah beribadah, ketika ada ikhlas, itu memurnikan ibadah tersebut juga dari ujub, ya, dari riya, dari berusaha untuk dilihat orang, juga menuntaskan ibadah tersebut gitu. Agar bisa dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna sesuai yang Allah Subhanahu wa taala inginkan gitu. Ya. Makanya hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama melatih diri kita agar diri kita itu selalu bisa apa? Ikhlas dalam segala amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menasibkan kita termasuk golongan yang mukhlas ya. Golongan yang mukhlas, golongan yang di mana Allah Subhanahu wa taala pilih, golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala pilih agar hati mereka tetap memurnikan dan dimurnikan sehingga segala amal ibadah kita itu terasa nikmatnya ya. Segala apa gerak-gerik kita itu terasa kalau Allah Subhanahu wa taala itu selalu berada bersama kita gitu. Ya, makanya pentingnya apa? Pentingnya mendedikasikan diri kita untuk apa? Ikhlas tersebut, karena semuanya itu ada pada ikhlas ya. Semua amal ibadah kita itu ada pada ikhlas ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menasibkan kita termasuk golongan orang-orang yang dirahmati, disayangi dan dijaga, dan semoga kita termasuk golongan hamba yang dijauhkan dari sifat-sifat mazmumah ya, dari sifat-sifat yang bisa mengkontaminasi hati kita, dari sifat-sifat yang bisa membuat amal ibadah kita itu tidak sah dari segi rohani. Dan semoga kita dinasibkan sebagai hamba yang dimana hatinya itu apa sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijernihkan oleh sifat-sifat yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-fatih. Alhamdulillah, ceramah yang luar biasa tentang ikhlas. Orang ikhlas sudah tentu dia sabar, tapi orang sabar belum tentu ikhlas. Sebelum orang mau bertanya, saya ingin bertanya dulu Ustaz Alfat. Ini insya Allah nanti ada beberapa pertanyaan Ustaz sebelum kita masuk ke kajian berikutnya. Saya mau bertanya tentang kaitan ikhlas dan sabar tadi. Bagaimana sebagai seorang hamba, jika kita memberi, ada yang tidak kelihatan dari belakang. Kalau kita memberi sebagai motivasi, kita memberi dari depan. Semua ibadah yang kita lakukan adalah innamal a'malu binniyat. Karena Allah Ta'ala. Tapi ada yang sifatnya memotivasi gitu. Bagaimana supaya perbuatan saya ini bisa memotivasi yang lain, terkontaminasi juga. Tapi apakah kaitan ini ada dengan sabar dan ikhlas tadi Ustaz? Itu aja pertanyaan saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kisah tersebut tadi bisa kita ingatkan sebuah kisah di antara para sahabat gitu ya. Jadi para sahabat mereka juga pada zamannya itu saling memotivasi diri mereka ya, saling memotivasi diri mereka dalam ketakwaan dan ketaatan gitu. Dan berbagai caranya. Misalnya ketika salah satu mereka bertemu ya, itu mereka mengingatkan diri mereka dengan membaca surah Al-Asr gitu ya.
wal 'asr innal insana lafi khusr. Mereka ketika bertemu tidak akan berpisah sebelum mereka saling membacakan surah Al-Asr. Mengingatkan kalau kita itu merupakan hamba yang rugi kalau kita tidak beriman, beramal soleh dan menasihati dalam kebenaran dan kebaikan gitu. Jadi pada zaman dahulu ketika zaman Rasulullah SAW, ketika zaman Khulafaur Rasyidin, jadi kisah ketika itu Sayyidina Abu Bakar itu lagi sayembara gitu. Jadi sama sahabat yang lain gitu ya, karena Sayyidina Utsman misalnya terkenal dengan orang yang kaya raya ya, saudagar pada zaman tersebut, itu memberikan 1/3 hartanya gitu ya. Terus Sayyidina Umar itu ketika melihat itu panas gitu, wah saya nggak mau kalah gitu ya, saya nggak mau kalah, saya kasih lagi gitu ya, lebih banyak 2/3 dari hartanya diberikan kepada kepada untuk jalan Allah. Setelah melihat itu, dia belum tahu kalau Sayyidina Abu Bakar ternyata memberikan 3/3 dari hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dibilang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar itu kalau semisalnya semua pohon yang ada di bumi ini ya jadi sebuah pena dan laut itu menjadi tinta, tidak akan bisa menuliskan kebaikan Sayyidina Abu Bakar gitu. Ya, jadi kalau kita lihat dari konteks ikhlas dan sabar, ya ikhlas dan sabar itu pasti sudah ada tertanam oleh para sahabat, karena emang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari zaman dahulu sudah hal yang pertama ditanamkan oleh mereka itu adalah ikhlas gitu. Ya, bayangin ya pada zaman tersebut, pada zaman ketika Islam 3 tahun pertama masih masih dakwahnya masih diam-diam ya, sangat banyak kesulitan ya, penyiksaan pada zaman tersebut gitu ya. Bagaimana orang pada zaman total bisa tetap berada dalam jalan Allah SWT pada zaman tersebut kalau tidak ada ikhlas dan sabar gitu. Nah, kalau kita lihat dari konteks membagi itu pasti lewat dari ikhlas gitu. Karena apa? Karena seseorang itu ketika dia takut memberikan, ketika ada rasa takut itu bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Intinya ketika ada sesuatu hal perbuatan itu, ketika ada sangkut paut dengan makhluk gitu. Ketika amal ibadah itu ujung-ujungnya tertuju kepada makhluk, entah itu untuk mendapatkan perhatian makhluk gitu, itu mau 2000 sekalipun, kalau saya kasih 2000 itu biar terlihat ikhlas gitu. Ya dalam hati pun sekalipun yang mereka merasa itu ikhlas, itu tidak ikhlas gitu. Ya. Akan tapi misalnya dia memberikan harta yang sangat banyak gitu, ya. Dia lihat nih, dia mempunyai niat sebagaimana tadi dijelaskan, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua hal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Niatnya emang dari awal sudah ikhlas. Ya, ikhlasnya untuk apa? Udah dibersihkan. Niatnya itu Niatnya itu dibersihkan juga. Ya, ada niat buruk, ada niat baik gitu. Ya, karena amal ibadah juga semua dimulai dari niat. Ya, ketika niatnya baik, maka apapun pekerjaan setelah itu bakal baik. Gitu, ya. Walaupun terlihatnya buruk, ya. Walaupun terlihatnya seperti ngasih uang gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dalam hatinya itu dari awalnya niatnya sudah baik, maka ikhlasnya juga akan menyertai amal ibadah tersebut gitu. Saya kira bisa menjawab jawabannya. Terima kasih Ustadz. Ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Saya mau bertanya lagi nih Ustadz. Jadi begini Ustadz. Apakah kehati-hatian kita itu ada bagian dari ikhlas? Seperti contoh begini. Ada seseorang minta bantuan kepada kita. Sering sekali minta bantuan. Tapi kita kan harus tabayun dulu, check and recheck. Karena ada kategori-kategori kita bersedekah, ingin memberi seseorang, siapa yang patut kita beri? Pertanyaan saya, kehati-hatian ini, apa permintaan mereka minta itu? Karena secara status bukan miskin, mereka punya harta, mereka punya HP, tapi kok masih terus minta bantuan ke luar negeri gitu. Karena di Indonesia itu Masya Allah mereka, apakah wallahualam kita pingin cek tabayun apakah gaya hidup mereka sehingga terus meminta-minta begini. Sedangkan ada juga kita kehati-hatian kita terhadap pengemis di Indonesia. Pengemis di Indonesia bisa uang masuknya lebih besar dari pegawai negeri yang sudah kuliah, sekolah dan sebagainya.
menuntut ilmu, alhamdulillah mereka punya ilmu. Tapi si pengemis ini jangan kita underestimate, remehkan. Mereka juga punya ilmu dan hal-hal seperti ini. Bagaimana tabayun ini, check and recheck ini, kehati-hatian kita ini, itu yang membuat kita ikhlas. Tapi karena nanti takut nanti amal kita sudah ikhlas, tiba-tiba tidak ikhlas. Oh Pak, dia orang kaya rupanya, kok dikasih? Ternyata dia mau pakai ini. Sekarang itu banyak orang-orang itu sebenarnya kita mau ikhlas tapi terdengar seperti ini, aduh astagfirullahaladzim, apakah saya berdosa atau tidak, atau dibuat apa uang tadi? Dibuat uang tadi untuk maksiat, untuk gaya hidup yang mewah-mewah, atau beli rokok dan sebagainya. Ya, kami persilahkan Pak Ustadz, bagaimana menurut Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, yas'alunaka madza yunfikun. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya, bagaimana ya berinfak, yang seharusnya itu bagaimana? Ya. Yas'alunaka madza yunfikun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ya. Yang pertama itu yang disebutkan tuh walidain, yang orang tua itu. Ya. Jadi kalau infak yang paling baik itu adalah infak kepada orang tua kita. Ya. Karena kita tidak akan bisa pernah membalas jasanya. Kita tidak bisa pernah membalas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua kita. Sesukses apapun kita pada hari ini, ya, udah umur 40 tahun, udah punya rumah dan segalanya, jangan pernah ya kita sangka kalau itu kita yang mendapatkannya. Akan tapi pasti ada sahab dan kontribusi dari doa-doa dan tangisan oleh orang tua kita. Ya. Jadi ketika ya kita punya rezeki, ya, bagian pertama itu orang tua kita. Ya. Walidain, karena sesuai sesuai urutan. Walidaini wal aqrabina. Ya. Setelah itu kerabat-kerabat kita, orang-orang yang ada terdekat kita, gitu, ya. Jadi bagaimana bisa kita sedekahkan 1 miliar kepada orang, tapi keluarga kita dan orang tua kita masih dalam tersiksa, ya. Orang tua kita masih dalam keadaan kemelaratan, ya. Bagaimana kita bisa sedekah? Maka yang pertama itu walidain wal aqrabin, setelah itu baru wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, ya. Wa ibnis sabil itu banyak, ya. Wa ibnis sabil itu banyak. Jadi kalau bisa dikatakan Ibnu Sabil, ya, kalau kita lihat dari telusur dari definisi fikihnya itu banyak gitu. Apa yang bisa mengkategorikan orang yang termasuk Ibnu Sabil itu, ya. Yatim dan wal yatama wal masakin juga termasuk. Itu masih ada banyak definisinya. Misalnya perbedaan antara fakir dan miskin. Fakir itu merupakan orang yang tidak punya harta dan tidak bisa membiayai hidupnya, ya, untuk sehari tersebut. Itu namanya fakir. Tapi miskin itu orang yang dia bisa menghidupi kesehariannya, ya. Ada income yang bisa dia pakai untuk sehariannya, tapi tidak cukup, ya, ala kadar. Itu namanya miskin, gitu, ya. Jadi bagaimana kita menyikapi diri kita ketika kita ingin klasifikasi kalau orang ini mana yang cocok untuk kita berikan. Tentunya yang pertama orang tua, ya, orang tua, kerabat dan lain sebagainya. Misalnya dari income kita per bulan disisihkan, ya, pertama untuk nafkah kita, ya, untuk anak cucu kita, anak-anak dan sebagainya. Setelah itu untuk walidain, akrabin. Setelah itu baru, nah mulai dari sini nih, ya, orang yang tidak ada mempunyai hubungan keluarga sama kita, gitu. Bagaimana kita, jadi sebelum untuk sedekah, make sure dulu keluarga kita juga sudah sudah diberikan infaknya juga, gitu, ya. Jadi ketika sudah terpenuhi yang pertama, ya, orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga seperti yatim, masakin dan ibnu sabil, yang niat kita memberikan infak itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita diajarkan, ya, paling bagus itu ketika kita bersedekah, tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak tahu, gitu, ya. Akan tapi bagaimana ketika kita sudah melihat orang itu ketika kita ngasih maka malah disalahgunakan, gitu, ya. Malah disalahgunakan. Ketika yang kita berikan itu dengan ikhlas, apapun yang sudah kita berikan itu tidak akan mengurangi pahala tersebut. Walaupun uang yang kita berikan itu, sedekah yang kita berikan itu dipakai untuk beli rokok atau dan lain sebagainya. Karena itu merupakan perbuatan yang akan dihisap antara dia dan Allah. Akan tapi kita sebagai orang yang membagi, ya, kita sebagai membagi, ketika kita sudah memberikan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun, walaupun uang itu dipakai untuk hal-hal yang tidak seharusnya, gitu. Jadi tetap itu diterima oleh Allah SWT karena ada unsur ikhlasnya, gitu.
Tapi penting juga gitu. Ya, misalnya di Indonesia sebagaimana dijelaskan, saya juga pernah lagi ngopi-ngopi di Indonesia ketemu dengan orang yang mantan tukang parkir. Ya, saya tanya dulu, gimana pas jadi tukang parkir? Lumayan Pak, sebulan 6 juta gitu. Ya. Jadi tukang parkir di Indomaret Menteng, ya. Jadi tukang parkir di Indomaret Menteng, bayangin sehari orang datang 2.000 gitu ya. Kadang-kadang ada yang artis gitu kan ngasih 100, kadang ada yang buat konten ngasih juta gitu. Lumayan gitu, ya. Lihat dari di Indonesia emang kreatif kalau dalam dari segi mencari uang. Akan tapi sikap kita gitu setelah kita sudah menyelesaikan, make sure kalau orang-orang terdekat kita dan orang tua kita sudah diberikan, itu di Indonesia ketika ngeliat ada orang tua lagi kesusahan dan lain sebagainya, bisa kita berikan itu. Yang penting kita memberikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mengurangi pahala itu sedikit pun selagi masih ada ikhlas ketika membagi gitu. Ya, saya kira bisa menjawab. Terima kasih Ustadz Alfal. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau bertanya. Satu lagi pertanyaan. Allah, jangan malu-malu ibu-ibu, bapak-bapak. Udah pada lapar. Ini enggak, orang nih sabar banget gitu. Sabar menahan tidak bertanya. Alhamdulillah. Saya kasih waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya alhamdulillah sudah paham semuanya. Masalah ikhlas, sabar dan sebagainya. Alhamdulillah. Ceramah pagi ini dalam sekali sebenarnya menurut saya, ikhlas dan sabar. Alhamdulillah, semoga kita termasuk orang-orang yang mukhlisin dan sabar. Jadi ada pintu-pintu surga, ada dari pintu sabar, ada pintu ikhlas. Semoga kita alhamdulillah termasuk orang-orang ini. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu telah hadir di majelis kajian Ahad ini. Terima kasih Ustadz Taufik. Terima kasih Ustadz Alfat yang muda-muda, yang ceria, yang bergairah ini. Alhamdulillah. Maaf ini bukan memuji, alhamdulillah. Tapi memang begitu saya lihat nih. Saya udah rentan ini. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.